Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Kurniawati, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dengan membuat video ini, yaitu untuk pemenuhan UAS mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pengungkapan laporan keuangan. Di sini kita akan memulai dari pengertian pengungkapan laporan keuangan. Apa itu pengungkapan laporan keuangan? Pengungkapan laporan keuangan adalah informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keadaan perusahaan. Dalam pengungkapan, semua informasi harus diungkap, termasuk informasi kuantitatif dan komponen kualitatif. Mengapa pengungkapan itu penting? Yang pertama, terdapat ketidakpastian sesuatu di masa mendatang. Yang kedua, pemakai laporan keuangan eksternal tidak memahami kondisi internal perusahaan. Yang ketiga, tidak semua informasi dapat disajikan dalam laporan keuangan utama. Keempat, memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. Yang kelima, untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya. Tujuan pengungkapan laporan keuangan yaitu untuk menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Karena pasar modal adalah sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan yang pertama tujuan melindungi, yang kedua tujuan informatif, yang ketiga tujuan melayani kebutuhan khusus. Pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka. Dengan tujuan ini, tingkat atau volume pengungkapan akan menjadi tinggi. Tujuan melindungi biasanya menjadi pertimbangan badan pengawas yang mendapatkan otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal seperti Badan Pengawas Pasar Modal atau OJK. Tujuan informatif pengungkapan laporan keuangan dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju. Sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci. Selanjutnya yaitu konsep pengungkapan laporan keuangan. Yang pertama ada pengungkapan cukup, yaitu pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Yang kedua ada pengungkapan wajar, yaitu pengungkapan yang tidak langsung merupakan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan keuangan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Yang ketiga ada pengungkapan penuh, yaitu pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan karena penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Selanjutnya ada sifat atas jenis pengungkapan laporan keuangan. Terbagi menjadi dua, yaitu pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela yaitu pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atas pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Selanjutnya ada pengungkapan wajib, yaitu pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.
berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, pengungkapan laporan keuangan yang disusun pemerintah Indonesia menggunakan prinsip pengungkapan lengkap, di mana laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka atau on the face laporan keuangan atau pada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu metode pengungkapan laporan keuangan. Pertama ada pos laporan keuangan, yang kedua catatan atas laporan keuangan, yang ketiga penggunaan istilah teknis, yang keempat penjelasan dalam kurung, yang kelima lampiran, yang keenam penjelasan auditor dalam laporan keuangan, yang ketujuh komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Selanjutnya ada kendala pengungkapan laporan keuangan. Yang pertama, keengganan perusahaan menyediakan informasi. Yang kedua, biaya penyediaan informasi harus lebih kecil dari benefit informasi yang disediakan. Yang pertama, pengungkapan informasi dapat menempatkan perusahaan pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pesaing, dan hal inilah yang menjadi biaya pengungkapan bagi perusahaan, sehingga perusahaan enggan untuk mengungkapkan informasi privatnya. Yang kedua, kendala kriteria ini adalah kesulitan menentukan manfaat informasi. Meskipun sampai tingkat tertentu biaya dapat diukur dengan cukup teliti. Bahkan dalam hal tertentu biaya tersebut sangat tidak berarti atau mendekati nol. Oleh karena itu, kriteria ini akhirnya tidak pernah menjadi pertimbangan. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.